Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen lembaga pendidikan, yang salah satu lembaga pendidikan yang saya ambil adalah TK Melati 2 yang bertepatan dekat dengan tempat tinggal saya, beralamat Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Lintas Duri, Pekanbaru. Baiklah, sebelum saya melanjutkan tentang menganalisis manajemen pendidikan, saya akan memberitahu tentang pengertian anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting karena pendidikan anak usia dini diupayakan untuk membina yang ditunjukkan bagi anak dari lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Maksud dari pendidikan yang lebih lanjut adalah SD, SMP, SMA. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pada PAUD. Prinsip pembelajaran pada PAUD yang diantaranya adalah belajar melalui bermain, berorientasi kepada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan anak, di mana belajar melalui bermain dapat diartikan anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan melalui kegiatan bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Maksudnya adalah di sini dengan mengkonsepkan bermain kepada anak dapat memberi rangsangan pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan bisa melalui bermain seperti konsep bermain berhitung. Berhitung bisa melalui permainan lompat kotak. Selanjutnya, berorientasi kepada kebutuhan anak. Maksudnya adalah rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setelah prinsip pembelajaran di PAUD, selanjutnya manajemen. Manajemen yang dapat diartikan sebagai mengarahkan, mengatur, ataupun mengelola. Manajemen PAUD ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatur tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik, di mana mereka belum tahu apa-apa menjadi lebih tahu. Kemudian layanan PAUD ini terbagi menjadi dua, yaitu jalur formal dan jalur informal, di mana layanan TK Melati 2 ini memiliki jalur formal dan informal. Jalur formalnya adalah taman kanak-kanak dan jalur informalnya adalah kelompok bermain. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini, yaitu ada manajemen kurikulum, manajemen anak didik, manajemen desain lingkungan, manajemen pengawasan, manajemen tenaga pendidik, manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya ada manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan dalam pembelajaran, serta sebagai pedoman penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana TK Melati 2 ini menggunakan kurikulum K13 yang telah diberlakukan selama 2 tahun belakangan. Yang kedua adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, menyalurkan dan menggunakan kemampuan anak. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana TK Melati 2 ini telah memenuhi ketiga tujuan manajemen anak didik atau peserta didik. Selanjutnya ada manajemen desain lingkungan. Manajemen desain lingkungan ini berfungsi sebagai menentukan tempat-tempat indoor maupun outdoor dalam TK. Penempatan indoor maupun outdoor ini telah didesain sebelumnya untuk memastikan keamanan yang dimiliki di setiap sekolah. Di TK Melati 2 telah melakukan penempatan indoor maupun outdoor sesuai dengan tempat yang dimiliki.
Tempat yang dimiliki tidak luas namun memiliki ketempatan yang aman untuk anak-anak bermain. Selanjutnya, manajemen pengawasan, di mana manajemen pengawasan ini adalah suatu kontrol, penilaian, mentoring untuk suatu pencapaian. Di TK Melati 2 sendiri melakukan pengawasan itu 1 semester. Setiap semesternya melakukan pengawasan ataupun penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. Selanjutnya ada manajemen tenaga pendidik. Manajemen tenaga pendidik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, yang menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan pembelajaran. Manajemen tenaga pendidikan yang ada di TK Melati 2 adalah terdiri dari 4 orang guru, yang salah satunya adalah kepala sekolah. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana yang dimiliki TK Melati 2 ada berupa sarana dan prasarana indoor maupun outdoor. Sarana outdoornya adalah ayunan, perosotan, dan lingkar bumi. Kemudian sarana indoornya terdiri dari kipas angin, alat permainan edukatif, dan tempat duduk para peserta didik. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang dilakukan oleh TK Melati 2 ini adalah melalui penyebaran brosur. Penyebaran brosur yang dilakukan di saat pandemi ini adalah melalui media sosial. Salah satunya adalah melalui media sosial Facebook, di mana di situ terdapat berbagai macam bentuk dari kegiatan pembelajaran, fasilitas yang diberikan, kemudian visi dan misi dari Lembaga Pendidikan TK Melati 2. Lalu ada manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan ini terdiri dari komponen pembiayaan, pengelolaan anggaran, di mana pengelolaan anggaran ini bermaksud sebagai penentu pengeluaran dan pemasukan dalam suatu lembaga pendidikan, di mana jika ditemukan suatu pengeluaran lembaga lebih besar dibandingkan pemasukan, maka keefektivitasan dari pembiayaan dapat diragukan. Selanjutnya ada pelaporan dan pengawasan di akhir dari manajemen pembiayaan, berfungsi sebagai untuk manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh TK Melati 2 tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ini dilakukan dengan cara melakukan proses pembelajaran daring. Dilakukan dengan melalui media sosial, diantaranya adalah media WhatsApp. Di sini proses pembelajarannya dilakukan dengan pantauan orang tua. Dari masa pandemi ini dapat dua proses pembelajaran yang dilakukan TK Melati 2 saat ini dengan melakukan proses pembelajaran daring, di mana proses pembelajaran daring yang dilakukan melalui media sosial, di antaranya adalah WhatsApp. Pembelajaran kebijakan yang diambil dalam melakukan proses pembelajaran daring ini berfungsi sebagai pencegahan COVID-19, di mana COVID-19 adalah suatu wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Proses pembelajaran daring ini dilakukan karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Di TK Melati 2 sendiri telah melakukannya beberapa bulan belakangan.
Dari pembelajaran daring ini sendiri memiliki dampak positif maupun negatif, di mana dampak positifnya secara tidak langsung membuat kedekatan antara orang tua dan anak semakin intensif. Yang kedua, sisi positifnya adalah komunikasi orang tua dan anak lebih terjalin, karena dalam melakukan pembelajaran tentunya orang tua dan anak saling berkomunikasi untuk melakukan pembelajaran yang telah diberikan oleh. Jika dilihat dari sisi negatifnya, maka yang berpengaruh terhadap situasi ini adalah emosional anak, di mana anak tidak mampu mengekspresikan jati dirinya melalui emosionalnya karena merasa dirinya terkekang oleh keluarganya. Dilihat dari sisi negatifnya ini berdampak juga kepada orang tua, karena orang tua tidak mampu menguasai teknologi. Tak semua orang tua mampu menguasai teknologi yang dilakukan saat pembelajaran daring karena kurangnya pengetahuan terhadap teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis dari lembaga pendidikan yang berada di daerah saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.